tugas tanggung jawab KTT adalah yang pertama membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, Luar ya, biasa. terima kasih atas kehadiran ya, Pak Mas sekalian di malam hari. Ini tajuknya sharing session ya, agenda rutin kerjasama antara Kagama HSE dan HSE praktisi. Ini umum ya. Jadi kita agendanya memang rutin tiap pekan kedua dan pekan keempat biasanya. Tapi ada kondisional-kondisi tertentu yang mungkin kita sedikit penyesuaian. Malam hari ini tajuk atau judulnya kita bersama Pak Mahmudi, insya Allah membahas tentang good mining practice ya. Good mining practice mungkin Bapak apa atau rekan-rekan yang sudah nggak asing lagi di area pertambangan, yaitu aspek keselamatan pertambangan ya. Fokusnya aspek keselamatan pertambangan. Ya, mungkin tidak bosan-bosan ya diingatkan, kita remind, mungkin pemerintah juga sudah sering memberikan sharing session terkait ini ya, sosialisasi peraturan, kemudian ya ini mungkin dari sisi praktisi ya, dari praktisi atau bisa dibilang best practice lah. Pak Mahmudi ini memiliki pengalaman yang cukup banyak dan luar biasa ya. Beliau dari UPN Pertambangan tahun 91 ya Pak ya, nggak salah ya. Iya betul, Pak. Kemudian beliau sudah pernah atau berpengalaman di berbagai perusahaan. Terakhir di Division Head Main Operation ya, Golden Betul. Grade Borneo di Sumatera Selatan ya Pak ya. Iya, betul, betul. Ya. Kemudian sebelumnya pernah di HSE Head atau Deputi KTT ya di Bayan Resorts kurang lebih di 6 tahun. Pernah di Alsis juga ya. Kemudian pernah juga berada di PT Buma Bukit Makmur Mandiri Utama kurang lebih hampir 3 tahun di GMR ya. Pernah di Adaro Indonesia juga ya Pak ya, kalau nggak salah. Di Adaro 4 tahun ya. Wah, HSE manager loh ini. Ini 2009 sampai 2000 sampai setahun terakhir 2007. ya. Oh iya 2007. 2007. Iya iya ya, 2007 sampai 2009 luar biasa. Sampai 2010 ya. Oke. Eh, eh, sangat sudah keliling ya. Dari mungkin hampir semua Kalimantan sudah pernah dikelilingi ya. Kemudian sekarang berada di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Runo dan rekan-rekan semua. Beberapa saya kenal di sini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga ya Pak Mutar, ya, pada Pak Daniel ya. Jadi saya juga kebetulan di Adaro 4 tahun sempat. Ya, jadi ya bisa bahasa Banjar juga lah. Kalau mau baca bahasa Banjar bisa, Iya, Dayak, bahasa Dayak apa Kumpai dikit-dikit. Hanyukai Ma'awe itu bisa. campur-campurnya Pak. Campur-campur ya. Jadi eh, kita malam ini santai aja, Pak ya. Ada Pak Pra juga ternyata, Pak Prajaya. Selamat malam Pak Pra. Saya salam dulu karena Pak Pra, Pak Istian ya. Teman-teman eh, Pak Istian ini dari KPC ya. Eh, udah lama juga kenal sama-sama ini. Ya. Oke, Hmm, jadi ya alumni Fama juga. Jadi iya ya. malam ini kita ngobrol santai aja, Pak, sharing. Jadi saya tidak bermaksud mengajarin karena bapak-bapak di sini juga rata-rata pengalaman di tambang. Jadi sifatnya hanya sharing. Kalau di tambang baru 24 tahun lah. Jadi saya juga masih haus ilmu. Jadi kalau saya diberi kesempatan untuk ngasih materi ini, sebenarnya saya juga menyerap ilmu dari bapak-bapak semua. Itu. Jadi saling apa namanya, saling berbagi lah, Pak, saling saling mengisi gitu istilahnya. Baik, oh ya, jadi saya backgroundnya UPN, Tambang Angkatan 91. Jadi umur sekarang sekitar 51 tahun, baru ya, baru 51
tahun. Kemudian lanjut S2 tahun 2008 di geologi. Kalau S1-nya tambang, S2-nya geologi. Demikian perkenalan singkat. Eh, kita lanjut ke materi. Jadi materi kita untuk malam ini adalah good mining practice. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing masalah good mining practice ya. Jadi, jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang mohon bisa atau belum update ya minta tolong bapak-bapak yang lebih update bisa memberikan informasi agar kita semua bisa ini dapat ilmunya juga update ya. Oke nanti kita akan bahas tentang law and regulation terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur GMP eh, referensinya dan goalnya apa sih ini goal atau objektifnya success indicator. Jadi perusahaan seperti apa yang dikatakan sukses untuk GMP-nya gitu. Kita bisa lihat seperti dari apa ya sukses indicatornya. Kemudian basic konsepnya dan implementasi. Yang pertama dari dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang Pertambangan. Kemudian dasar hukum lain adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kemudian PP ya, ada PP 23, PP nomor 56 dan PP tahun 78 tentang reklamasi dan pasca tambang. Kemudian untuk GMP sendiri, ini referensinya adalah Permen SDM nomor 26, yaitu tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian Kepmennya itu Kepmen 1827, saya rasa kita udah tahu semua. Penggantinya Kepmen 555. Kalau Kepmen 55 mungkin ada 555 eh, pasal ya. Pasal ya, atau ya kalau nggak salah pasal ya, 555 pasal. Nah, kalau di Kepmen 1827 ini kayaknya lebih banyak ya. Oke, kemudian yang terbaru ini adalah Permen SDM nomor 16 tahun 2021 ya, terkait dengan perubahan Permen SDM nomor 70 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ya, jadi setelah beberapa terbit, maka beberapa PP dan Kepmen itu sudah tidak berlaku lagi, termasuk Kepmen 555, Kepmen 1211 ya, tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan, Kepmen 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan, dan Permen 26 tahun 2014, Permen nomor 28. Salah ini 38. Saya ingat kalau 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 SMKP karena yang nyusun dulu. Salah ketik. Permen 38 2014 tentang penerapan SMKP. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan menjadi apa? Menyatu ke Kepmen 1827. Oke, kemudian sesuai dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi wajib melaksanakan yang pertama adalah teknis pertambangan yang baik, kemudian konservasi mineral dan batu bara. Kita tahu konservasi ini ada dua definisi ya. Ada yang konservasi secara lingkungan dari lingkungan hidup. Nah, kalau yang konservasi mineral dan batu bara ini terkait dengan apa upaya kita untuk mencegah loss atau kehilangan eh, resource ya, cadangan batu bara. Tadi sampai di ketiga pertambangan, kemudian yang keempat adalah pengelolaan lingkungan hidup, dan kelima pemanfaatan penerapan teknologi. Oke, kemudian good mining practice sebagai turunan dari dasar dan regulasi tersebut menjadi kaidah atau pedoman sesuai dengan Kepmen 1827 tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Ini terdiri dari yang pertama pedoman untuk KTT, ya pedoman permohonan evaluasi dan pengesahan KTT atau PJO dan PTL. Oke, kemudian KTBT tetap ada pengawas operasi, pengawas teknis dan PJO. Kemudian pedoman teknis pertambangan, ya di dalamnya ada pedoman tentang pengelolaan teknis pertambangan. Kemudian pedoman ketiga, pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemohonan mineral dan batu bara. Kemudian ada pedoman SMKP, pedoman lingkungan, pedoman reklamasi pasca tambang. Di dalamnya ada terkait dengan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral batumen closure. Kemudian ada pedoman konservasi terkait dengan upaya pencegahan kehilangan resource. Kemudian pedoman jasa pertambangan
Di sana ada pedoman kaidah teknik usaha jasa pertambangan dan evaluasinya terkait dengan kaidah teknik usaha pertambangan. Kemasarnya tadi basic konsep dari penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ini kalau dibikin circle ada tiga lapis lingkaran. Lingkaran satu terkait dengan penerapan dari seluruh kegiatan pertambangan dari hulu ke hilir ya. Lingkaran satu mulai dari penyelidikan umum, kemudian eksplorasi, lanjut studi kelayakan, kemudian dilanjutkan konstruksi, kemudian dilanjutkan penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan sampai ke pemasaran, dan terakhir masa tambang. Itu ada berada di lingkaran satu. Kemudian di lingkaran dua adalah aspek atau kegiatan penunjang yang ini tidak kalah penting juga untuk aspek penunjang. Ya, di sana ada lingkungan hidup, kemudian ada K3. Kalau sekarang keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 dan keselamatan operasional, kemudian konservasi sumber daya, kemudian di sana juga ada responsibility atau CSR, kemudian kepatuhan terhadap hukum atau perundang-undangan, kemudian ada keterbukaan informasi, standarisasi, dan yang terakhir good corporate governance. Itu ada juga di lingkar ketiga, ini adalah proses yang wajib dikelola dengan sistem manajemen tambang yang baik. Ya, mulai dari perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, pelaksanaan, implementasi, kemudian pengontrolan, dan terakhir evaluasi. Oke, kemudian untuk konsep dasar GMP yang tadi di berada dalam lingkaran tadi, kalau mau dibikin apa namanya secara eh, step by step ya seperti ini ya. Lingkar satu ada kegiatan pertama ya, mulai dari penyelidikan umum sampai pasca tambang, terdiri dari 9 elemen ya kalau di lingkar satu. Kemudian di lingkar dua ini kegiatan penunjang, ini ada 8 elemen ya, mulai dari lingkungan hidup, kesehatan sampai dengan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian di lingkar ketiga ini ada 6 elemen ya, perencanaan, pengorganisasian sampai ke sustainability atau berkelanjutan. Gitu. Oke, kemudian untuk goalnya sendiri, apa sih tujuannya kita mengadakan GMP ini ya? Tujuannya adalah terbentuknya sistem pertambangan yang mengikuti kaidah dan mentaati kewajiban terhadap aturan dengan perencanaan yang baik. Ya, kemudian objektifnya adalah ada 4. Yang pertama, melakukan kegiatan pertambangan mineral dengan baik sesuai kaidah K3LH. Ya. Kemudian mengurangi dampak negatif negatif terhadap akibat kegiatan penambangan. Yang ketiga, melindungi karyawan, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat yang terlibat dan berdampak oleh kegiatan penambangan. Serta yang keempat, memastikan visi dan misi perusahaan tercapai. Saya rasa saya mungkin agak cepat aja, biar nggak kemalaman yang di Indonesia Timur. Oke, Aman, Pak. kemudian untuk strategis ya, ada 3 item. Kegiatan pertambangan dari hulu ke hilir, tadi itu ada di lingkar satu. Kegiatan penunjang, penunjang proses pertambangan di lingkar kedua, kemudian pengelolaan manajemen pertambangan di lingkar tiga. Itu adalah goal untuk yang strategisnya. Kemudian untuk actionnya ya ada 6 eh, terkait dengan sistem ya, sistem manajemen dan organisasi, kemudian penerapan kaidah pertambangan yang baik, pelatihan dan kompetensi, kemudian ada di sana risk management, kemudian ada kontrol operasi dan prosedur serta penilaian kinerja. Ada 6 item. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, good mining practice adalah seluruh kegiatan proses pertambangan yang dilalui dari awal sampai akhir yang harus dilakukan dengan baik dengan mengikuti standar teknis maupun hukum yang telah ditetapkan, dengan mengikuti norma dan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan pertambangan dengan efisien tentunya. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa melihat perusahaan ini sudah melaksanakan GMP dengan baik atau tidak? Itu bisa kita lihat dari 10 indikator sukses indikator ya. Yang pertama, perusahaan tersebut mentaati hukum atau perizinan. Ya, bisa itu yang pertama. Kemudian mempunyai perencanaan teknis pertambangan yang komprehensif dan mengikuti standar. Ya pasti ada lah di setiap tambang ada main plan-nya, ya, ada teknikalnya, ya, ada SOP. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan teknologi pertambangan yang sesuai dan benar serta mengikuti standar teknis berlandaskan efektivitas dan efisiensi. Ya, jadi beberapa perusahaan yang sudah menerapkan teknologi pertambangan dan mengikuti standar teknisnya dengan tujuannya efektivitas dan efisiensi, berarti dia sudah mengikuti juga GMP dengan baik.
Kemudian yang ketiga adalah menerapkan teknologi pertambangan yang sesuai dan benar, serta mengikuti standar teknis berlandaskan efektivitas dan efisiensi. Ya, jadi beberapa perusahaan yang sudah menerapkan teknologi pertambangan dan mengikuti standar teknisnya dengan tujuannya efektivitas dan efisiensi, berarti dia sudah mengikuti juga GMP dengan baik. Kemudian yang keempat ada perusahaan tersebut sudah akan konservasi bahan galian. Ya, bagaimana caranya meminimalisir se- semaksimal mungkin kehilangan atau loss ya loss material yang ada. Kalau dalam hal ini batu bara berarti meminimais kehilangan batu bara seminimal mungkin ya, seminimal mungkin kehilangannya. Oke, kemudian mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan. Ya, perusahaan tersebut sudah mengendalikan dua fungsi lingkungan, punya sistem manajemen lingkungan tentunya ya untuk mencapai target tersebut. Kemudian menjamin keselamatan dan partisipasi masyarakat. Ya, perusahaan tersebut juga memiliki sistem keselamatan. Kalau dalam hal ini sekarang ada paling tidak SMKP ya. Kalau dulu masing-masing perusahaan masih memiliki sistem sendiri-sendiri ya. Kalau sekarang mungkin sudah bisa ini lebih menyatu lah dengan SMKP ya. Punya standar khusus sendiri. Oke, kemudian perusahaan tersebut mengakomodir kemampuan dan partisipasi masyarakat. Ya. Kemudian menghasilkan nilai tambah optimal. Perusahaan tersebut menghasilkan nilai tambah optimal. Kemudian meningkatkan kemampuan atau kesehatan masyarakat sekitar terkait dengan program CSR mungkin. Ya. Dengan adanya perusahaan tersebut, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Ya. Kemudian menciptakan pembangunan berkelanjutan atau sustainability. Itu. Jadi kalau ke 10 item ini sudah dilaksanakan, berarti itu merupakan indikator bahwa perusahaan tersebut sudah menjalankan good managing practice. Ya, salah satunya seperti itu. Oke, kemudian ini flow alur implementasi GMP ya. Jadi ada permen di sana yang merupakan kaidah atau kewajiban pedoman. Kemudian kewajiban perusahaan adalah melaksanakan apa yang sudah menjadi regulasi dari pemerintah. Kemudian mengimplementasikannya dan berusaha untuk mencapai goalnya tadi, good mining practice, ya, dengan melaksanakan panduan dari SDM nomor Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Oke, kemudian kewajiban perusahaan tambang atau pemegang izin adalah melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi setiap pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi dan IUJP. Mereka semua wajib untuk melaksanakan GMP. Ya. Beberapa kewajibannya adalah salah satunya ini ada 6 ya, yaitu mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KAID. Ya, ini kewajiban perusahaan. Kemudian memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga kewajiban perusahaan. Kemudian dalam hal IUP operasi produksi ada dilakukan penambangan bawah tanah atau underground, maka pemegang IUP atau KTT wajib menunjuk KTBT. Mas Aruno yang di tambang bawah tanah ya. Ada tambang bawah tanahnya ya di BSI. Ya, Udah, Pak, cuma masih eksplorasi, Pak. masih eksplorasi ya. Berarti belum ada KTBT ya di sana. Atau KTPT sudah sudah ada? ada, Pak. Sudah Oh, ada. sudah ada. Oh, oke. Ya, Oh, karena sudah masuk eksplorasi ya. Jadi harus ada KTBT-nya. Ya. ya, Oke, betul, Pak. terima kasih. Mhm. Kemudian yang keempat, menetapkan kompetensi KTT atau KTBT dan tenaga teknik pertambangan sebagaimana dimaksud. Dalam hal IUP, IUP khusus, ya, pengolahan atau pemurnian gawang IUP wajib mengangkat PTL. Kemudian dalam hal perusahaan, maka harus mengangkat PJO atau penanggung jawab operasional yang berkompeten dan disahkan oleh KTT. Jadi PJO juga harus mempunyai tenaga teknis yang berkompeten. PJO ini berarti usaha jasa ya, atau kita sering biasa dengar kontraktor. Oke, kemudian untuk perizinan usaha pertambangan, untuk IUP terdiri dari dua tahap, IUP eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan bukan serta IUP operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, olahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
Jadi di ini diatur semua di Kepmen 1827 ya, tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan konstruksi yang telah memenuhi kelaikan teknis, kemudian tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan, tata cara baku pencucian dan pencampuran batu bara serta tata cara baku untuk semua jenis pengangkutan. Ya, jadi fungsi KTT adalah memastikan semuanya ini berjalan dengan baik. Kemudian siapa saja yang harus ikut GMP yang harus ikut adalah pemegang izin IUP ya, atau IUP eksplorasi atau produksi JP juga harus ikut. Kemudian KTT, manajer, main manager, dan PJO. Kemudian inspektur tambang ini selaku regulator, pengawas juga terlibat di dalamnya. Kemudian ada operation, menke, operator atau driver yang ada di. Oke, kemudian tugas dan tanggung jawab kepala teknik tambang ini kita merefresh lagi karena yang bertanggung jawab penuh di tambang adalah KTT untuk melaksanakan GMP adalah orang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai kaidah atau pedoman teknis pertambangan yang baik berdasarkan Permen SDM nomor 26 ya. Itu. Kemudian tugas tanggung jawab KTT adalah yang pertama membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, kemudian mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis, ya, kemudian menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini menyusun SOP dan menandatanganinya. Kemudian menetapkan cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi untuk KTT adalah merupakan representatif dari manajemen yang memiliki fungsi struktur organisasi tertinggi dalam implementasi dan aplikasi good mining practice. Kemudian di bawah KTT ada pengawas operasional ya, yang membantu tugas KTT atau selaku tangan kanannya, kepanjangan tangannya maksudnya, ya, yang ditunjuk oleh KTT. Pengawas operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT dan bertanggung jawab kepada KTT atau PTL dalam pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan dan pengujian kegiatan operasional pertama di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudian pengawas operasional ini juga bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Kemudian dia mempunyai tugas lain adalah melaksanakan inspeksi dari semua orang yang ditugaskan kepadanya, dan yang terakhir membuat atau mendatangani laporan-laporan pemeriksaan, inspeksi dan pengujian. Saya rasa bagi yang sudah ikut POP, POM atau POU mungkin sudah di luar kepala ini ya, karena biasanya asesor nanya ini ke luar. Oke, ini adalah main activity atau istilahnya mining flowchart ya. Ya, mulai dari land clearing, kemudian overburden removal, coal mining atau coal getting ya, kemudian dibawa ke run of mine, room stock atau stockpile, lanjut ke coal handling, crusher dulu, crusher kemudian coal handling sampai ke coal loading ya untuk di jetty. Saya rasa ini semua tambang sama juga lah ini. Tambang batu bara maupun tambang mineral ya. Mungkin agak sedikit beda aja kalau di tambang biji mungkin ada smelter ya, Pak Haruno ya. Kalau di smelter ada tambahan smelter. Betul, Pak. Oke. Oke, kemudian untuk teknis pertambangan, karena kita membahas nanti ada aspek teknis dan aspek keselamatan pertambangan. Jadi kita ke aspek teknis dulu. Jadi kewajiban pemegang IUP atau eksplorasi atau IUPK eksplorasi dalam pelaksanaan aspek teknis pertambangan menggunakan metode eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemenuhan sesuai prosedur RKB. Nah, kalau dulu RKB ini setahun sekali, tapi yang terbaru mungkin Bapak-Bapak sudah copy juga ya semua bahwa RKB yang sekarang 3 tahunan ya. Ya, Jadi penyusunannya kita sekarang adalah 3 tahun. Jadi kalau 2003 berarti nanti kita nyusun 2004, 2005, dan 2 sekaligus 3 tahun. Kemudian wajib menggunakan tenaga teknis pertambangan yang kompeten. Ya, ini pastilah. Jadi makanya ada training-training yang training kompetensi yang diwajibkan atau mandatori ya. Kemudian menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel dan rasional, serta melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntung sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknis. Ya, oke. Ini sedikit overview terkait dengan teknis pertambangan ya. Saya rasa ya ini kalau ada yang ikut mahasiswa
mungkin belum belum pernah ke tambang maksud saya, jadi makanya saya overview lah ya, foto di tambang seperti apa gitu. Jadi kalau yang mahasiswa mungkin bisa memahami, oh itu high wall seperti itu, oh OP removal, kemudian coal extraction itu seperti apa yang dimaksud, RAM ya. Ya Pak Haruno ya. Jadi kalau yang sudah ikut di sini yang karyawan tambang ya sudah biasa lihat ya Hmm. seperti ini. Ini saya masukkan karena saya pikir ada mahasiswa juga Ada, yang Pak. ikut. Ada. Jadi biar mereka juga bisa ada ya, Ada ada mahasiswa, Pak. mahasiswa ya. Ya. Oke. Jadi oke, sip. Jadi mereka bisa tahu ininya kondisi, oh di lapangan seperti itu. Ya, kemudian di sini ada outfit dam, kemudian ada stock topsoil, OB removal, eh, clearing, makon, ya, coal extraction dan lain-lain. Ya ini run of mine seperti ini bentuknya. Kalau yang mahasiswa ya, bagi yang mahasiswa biar bisa tahu itu seperti apa ya, run of mine. Ya ini stockpile yang ada di tambang. Kemudian ada settling ponds ini atau kolam pengendap lumpur KPL ya. Jadi wajib ada Nah, kawannya di sampai panas. di sisi stockpile atau di eh, disposal itu harus ada ininya, settling pond ya. Oke. Dorong. Ini shipment, proses shipment seperti ini ya dari barging ya. Kalau istilahnya barging atau tongkang gitu. Bahkan batu bara dari stockpile ke tongkang. Oke, kemudian untuk dalam proses good mining practice ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi gangguan terhadap lingkungan yang kita harus kendalikan juga. Sama dari sisi aspek manajemen ini ada perencanaan ya. Di mana di sana untuk mengendalikan gangguan lingkungan ya, perencanaan ini berupa laporan RKB yang di dalamnya tercantum peta rencana tambang yang disetujui pimpinan tertinggi di lapangan sebagai acuan kerja dalam 1 tahun itu dulu. Kalau sekarang berarti sebagai acuan kerja dalam 3 tahun. Gitu. Kemudian merencanakan luas bukaan lahan area yang telah selesai ditambang atau mine out untuk menjadi target kegiatan reklamasi. Jadi ketentuannya adalah tidak ada tinggalkan lebih dari 30 hari. Ya. Jadi harus segera dilakukan reklamasi begitu final. Gitu. Kemudian merencanakan jadwal kegiatan land clearing, pengupasan tanah pucuk, OB removal, dan penambangan serta penimbunan. Ya, ini short term planning. Ya. Kemudian untuk keduanya pernah disediakan. Itu dari aspek manajemen. Kemudian aspek teknis terkait dengan stabilitas geoteknik ya. Ini harus membuat kajian geoteknik, FS atau kajian khusus untuk mendapatkan rekomendasi geoteknik berupa ketinggian maksimum jenjang atau kemiringan maksimum jenjang atau lereng. Membentuk lereng, melakukan pemantauan slope stability ya kalau punya SSR atau slope stability radar ya. Kemudian atau kalau nggak punya ya bisa menggunakan extensometer ataupun dengan prisma gitu. Oke, kemudian untuk yang keenam, jadi kita harus membuat kajian geokimia batuan, PAF atau potential acid forming, ataupun yang non acid forming atau NAF. Kemudian karakteristik permodelan, rekomendasi dan penanganan PAF atau NAF tersebut. Bagaimana kita melakukan pengelolaan batuan yang berpotensi asidi, apakah menggunakan sistem encapsulate ya, enkapsulasi, wet run. Kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan RKL atau RPL. Yang kelima adalah pengendalian erosi, membuat dan memelihara sarana pengendalian erosi, baik dari segi sipil maupun vegetatif dengan tanaman. Ya, kemudian membuat sistem penyaliran yang baik sesuai kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu. Kemudian melakukan pemantauan kualitas air dan laju erosi serta menyampaikan laporan pelaksanaan RKR RPL. Jadi baca adanya ya untuk aspek teknis. Kemudian untuk kebencanaan melakukan pemantauan kestabilan lereng dan timbunan, membuat kolam pengendap atau setting pond, kemudian menyiapkan fasilitas tanggap darurat. Ya, ini contoh peta situasi di PIT ya bagi yang mahasiswa ya mungkin seperti inilah kondisi di PIT di PIT kita ya ada catchment area, ada office dan mes ya. Ini kemudian ada workshop, ada area revegetasi ya. Kemudian ada KPL ini yang biru ya biru ada KPL 1, 2, 3 ini. Ya, jadi seperti itu. Eh, Kemudian tadi kita bahas dengan geoteknik,
Jadi ada pemantauan kestabilan lereng ya, menggunakan slope stability radar. Kalau yang jadi ini pergerakannya terpantau real time 1 kali 24 jam. Dan SR ini sangat sensitif. Jadi pergerakan dumping saja akan terbaca ya. Jadi yang dalam proposal itu akan terbaca warna merah itu, tapi kecil-kecil karena saking sensitifnya dia. Jadi kalau ada pergerakan dia akan bisa langsung terbaca itu. Ya, jadi kemudian untuk terkait masih keamanan lereng ya. Jadi dari Kepmen 1827 ini ada tabel yang bisa kita jadikan referensi untuk nilai faktor keamanan dan probabilitas lereng tambang ya. Jadi ada jenis lereng tunggal, ada interram, ada lereng keseluruhan. Untuk kriteria keparahan longsor mulai dari rendah sampai tinggi, kemudian menengah tinggi ini eh, untuk rendah sampai tinggi ya di masing-masing jenis lereng. Ya, ada yang statis dan ada yang dinamis. Ya, tapi rata-rata kalau nilai yang aman FK-nya adalah di atas 1 ya. Tapi tetap ada probabilitas longsor. Walaupun nilainya udah di atas 1, untuk probabilitas terjadinya longsor itu ditambang masih ada gitu. Tergantung kita bagaimana mengelolanya. Terus termasuk juga beberapa faktor yang mempengaruhi terkait jenis materialnya ya. Ya, material properti, biasa bilang material properties, kemudian apakah di sana ada rekahan atau tidak, kemudian faktor cuaca juga pengaruh ya. Kalau biasanya musim hujan, kemudian di sana ada crack, ya, air hujan masuk ke crack, nah itu akan menjadikan materialnya menjadi saturated atau jenuh, dan itu probabilitas untuk terjadinya longsor juga menjadi lebih besarnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk menilai FK ini banyak sebenarnya metode yang digunakan ataupun aplikasi yang biasa dipakai ya. Ada beberapa yang kita tahu ada slide ya itu untuk overall slope FK juga. Kemudian ada Swig Suite, Maptek Vulkan, kemudian ada uh, Geovic Survey ya. Jadi ada banyak tergantung kita mau mau pilih yang mana ininya eh, aplikasinya ya. Kalau ini adalah slide, aplikasi slide untuk menghitung faktor kemantapan lereng atau faktor keamanan FK ya. Oke, kemudian tadi aspek teknis, kemudian sekarang kita ke aspek K3 pertambangan. Jadi di dalam K3 pertambangan ini kita kenal ada K3 sendiri dan ada keselamatan operasional. Nah, yang K3 pertambangan ini terdiri dari keselamatan kerja. Nah, kalau keselamatan kerja ini di breakdown, itu ada program keselamatan kerja, ada diklat keselamatan kerja, kampanye-kampanye ya, safety campaign, kemudian ada administrasi, ya, administrasi terkait ini misalnya rambu-rambu dan lain-lain, ya, inspeksi, ya, inspeksi terencana maupun tidak terencana, kemudian manajemen keadaan darurat, serta penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya atau investigasi. Ini ada diatur di dalam K3. Kemudian ada kesehatan kerja yang mengatur program kerja, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelayanan P3K, pengelolaan fatik, ya, fatik manajemen ini dalam sini. Ada pengelolaan pekerja yang bekerja pada tempat risiko tinggi, kemudian ada rekam data kesehatan kerja, medical record gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada manajemen hygiene dan sanitasi ya. Kemudian pengelolaan ergonomi, pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja, serta diagnosis dan pemeriksaan PAK atau penyakit akibat kerja. Oke, kemudian lingkungan kerja juga diatur di sana terkait dengan peraturan perusahaan untuk ini, terkait dengan pengukuran, penilaian, dan penilaian terhadap kondisi kerja. Biasanya di sana ada pencahayaan, ada getaran, ada pemajanan lengan, dan lain-lain. Nah, itu ada di dalam lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir yang berada di dalam K3 pertambangan adalah SNKP. Ini sistem yang menjadi referensi untuk di pertambangan ya SNKP Minerba. Ya mulai dari kebijakan, elemen kebijakan, elemen perencanaan, elemen organisasi dan personel, elemen implementasi, pemantauan evaluasi tindak lanjut, dokumentasi dan
yang elemen ketujuh adalah tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Ya, jadi SMKP Minerba ada 7 elemen. Kemudian tadi K3 sekarang dari beberapa aktivitas ya. Atau yang pertama terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan. Ya, di sana ada eh, terkait alat apa namanya, servis alat berat ya. Bagaimana melakukan commissioning secara berkala, kemudian inspeksi, inspeksi alat peralatan ya. Kemudian pengamanan instalasi itu ada diatur juga di keselamatan operasional ya. Lokot tekotnya apakah sudah berfungsi dengan baik dan lain-lain. Kemudian yang ketiga tenaga teknis pertahanan BUMN di bidang keselamatan operasi. Ya. Kemudian yang keempat kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan dari sisi kelayakannya, apakah alat tersebut sudah layak untuk dioperasikan atau tidak, itu diatur di dalam keselamatan operasional. Kemudian ada juga evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan itu masuk di KU juga. Ini yang warna biru ini adalah eh, yang biasa, yang biasa biasa ada di tambang gitu. Karena tidak semua tambang itu melaksanakan ini semua atau ada semua. Misalnya contohnya untuk keselamatan bahan peledak, tidak semua tambang ada proses peledakan berarti dia tidak perlu untuk ini. Yang aspek keselamatan yang terkait dengan keselamatan bahan peledak dan peledakan. Ya. Makanya dibikin ada warna biru dan ini yang lainnya warna hitam ini. Ya, jika ada keselamatan tambang permukaan, keselamatan tambang bawah tanah, ya tidak semua tambang ada tambang bawah tanahnya juga. Gitu. Atau keselamatan kapal timah ini kan menggunakan kapal kru atau dredger. Kemudian yang terahan dan atau pemurnian ini biasa di tambang tambang biji ya, biji, emas, tembaga dan lain. Oke, ini contoh-contoh pengolahan K3 saya rasa sama semua di perusahaan ada safety talk, ada safety committee meeting, first aid dan lain-lain. Untuk pengolahan tambang juga rata-rata sama ya. Ada pengendalian debu mungkin dengan penyiraman. Terus bagaimana kita memastikan pencahayaan saat loading di malam hari itu sudah mencukupi atau tidak ya laksnya sudah memadai atau belum ya. Kemudian isu lain yang sering terjadi adalah terkait jarak beriringan yang aman antar unit ya, yang berapa mengakibatkan eh, berpotensi atau bahkan mengakibatkan fatality. Kemudian standar dimensi jalan, gridnya, manualnya apakah sudah sesuai ya 3/4 dari tinggi ban unit terbesar yang lewat di sana. Jadi juga diatur di sana. Ya, kemudian terkait dengan kegawat daruratan, ya eh, ada simulasi atau emergency drill yang dilakukan secara berkala. Ya. Harapannya sih tidak tidak dipraktekkan, tidak terjadi, tidak dipraktekkan untuk kondisi yang sebenarnya gitu, tapi harus dilakukan drill untuk memastikan bahwa personil yang ada siap atau tanggap jika terjadi insiden sebenarnya gitu. Jadi harapannya sih tidak tidak sampai dipraktekkan sebenarnya. Ya ini ada contoh untuk air medevac, medical evacuation. Kalau kondisinya sudah kritis ya harus melakukan evakuasi lewat udara ya mau nggak mau harus dilakukan. Oke, kemudian untuk penanggulangan kegawatan darurat terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Saat ini sedang musim kemarau ekstrim ya karena pengaruh El Nino. Jadi banyak banyak hotspot yang terbakar atau nyala sendiri ya, termasuk ditambang beberapa beberapa apa namanya stockpile itu batu baranya sendiri di sana karena saking panasnya ya, situasi sekarang ya cuaca cuaca ekstrim ya jadi perlu eh, sarana dan prasarana juga untuk menanggulangi kebakaran. Kemudian kegiatan pengolahan dan pemantauan ya ini walaupun tidak di keselamatan pertama tapi juga saling terkait lah dengan keselamatan pertambangan ya termasuk dan pemantauan lingkungan. Jadi ada pengambilan data biota air, pengukuran emisi gas, ya pengukuran getaran unit. Ini biasanya
pada tahun lingkungan kita lakukan, walaupun sebenarnya ini masuknya di K3 juga ya, pengukuran getaran unit, kemudian pengukuran pencahayaan, ya, pengukuran udara ambien, pengambilan sampel topsoil, pengukuran udara ambien dan pengambilan sampel tanah. Ya ini saling support lah ini ya, saling terkait. Ya ini ada untuk seri juga sebagai apa tambahan informasi saja. Ya, ya jadi itu terkait dengan keselamatan pertambangan dalam kaitannya dengan good mining practice. Jadi ini kota yang pernah saya sampaikan ke rekan-rekan di site. Ya, saya juga mungkin tahu ya benar jangan menggunakan hal yang biasa. Kemudian lebih baik kehilangan waktu 1 menit dalam hidup daripada kehilangan hidup dalam 1 menit. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan good mining practice dalam hal keselamatan pertambangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Haruno sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Wih, ini bahas 1827 ini. Ya, 1827 8 8 lampiran tentang KTT sama ini ya. Tadi ya Pak ya. KTT sama PJO sama pengawas operasional ya. Ya, Lampiran 2 tentang aspek teknis ya. Lampiran 3 aspek K3, KO sama apa tadi? Emergensi ya. Terus lampiran 4 tentang SMKP, lampiran 5 tentang perlindungan lingkungan ya. Terus lampiran 6 reklamasi sama pasca tambang ya. ya betul betul. Lampiran 7 tentang konservasi mineral, lampiran 8 tentang usaha jasa dan standarisasinya ini. Mantap ternyata Pak Maudi ini salah satu penyusun ya dulu ya. Ya, 14 ya. ya Wah, betul. dengan Kebetulan. APKP ya. dari dari ini dari bagian dari praktisi ya yang dimintai tolong untuk menyusun ya Betul betul. sekian banyak praktisi. Ya, Oke, itu tadi ini ya gambaran besar lah yang mungkin memang sebagian teman-teman kalau yang sudah dipraktisi sudah cukup sering yang mendengar ya. Mungkin yang mungkin masih fresh perlu input lah ini cukup padat ya ini apa ya disampaikan Pak Di. Langsung saja mungkin karena kita cukup banyak nih Pak Mudi kan tiba-tiba udah hampir 10 orang aja. ya betul. Tadi awal-awal Ya betul. kayaknya apa bahasan kayak juga saya biasanya kayak gitu nggak apa-apa. Uh, mau kita buka dengan 3 orang penanya dulu nih. Mau tanya kita utamakan yang mau nanya langsung open mic silakan Christian langsung. Baik, makasih Pak Mahmudi. Paparannya sangat singkat, padat, jelas, dan kompleks gitu ya. Meringkas dari good mining practice. Dari saya ada beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan good mining practice. Untuk poin yang pertama, Pak Mahmudi, mau nanti di-sharingkan bagaimana untuk dari pengalaman Pak Mahmudi untuk menentukan rasio pengawas operasional yang ideal gitu ya. Pak Mahmudi pernah di beberapa tempat. Nah, ini bagaimana formulanya seperti apa nih? Misalkan ada cakupan area atau satu pengawas mengcover berapa personil idealnya. Kemudian yang kedua, kalau bicaranya tadi sempat keselamatan pertambangan, ada kaitannya dengan kecelakaan, Pak. Yang saat ini memang di Indonesia juga masih struggle ya, secara umum. Dari faktor kecelakaan fatik dan juga tabrak belakang yang notabene masih cukup banyak korban gitu ya. Kecelakaan fatal akibat hal tersebut. Mungkin bisa disaringkan Pak, bagaimana rekayasa engineering termasuk juga touch people ya dari aspek psikososial salah satunya karena
di era digitalisasi ini sangat kompleks ya, entah itu penggunaan handphone, pengaruh teknologi ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir Pak, yang ketiga terkait dengan investigasi Pak. Eh, Mungkin nanti bisa disaringkan teknisnya ya bagaimana untuk mengimprove tim investigasi ini untuk supaya lebih jeli gitu ya, mengacu dari kasus kecelakaan yang berulang, kemudian efektivitas perbaikan ataupun ada hal yang lain dari experience Pak Mamudi yang sudah seperempat abad ya malang melintang dunia pertambangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Istian. Wah, cukup banyak nih dan berbobot ya pertanyaannya. Oke, yang pertama dulu terkait rasio karyawan ya, Ya, rasio pengawas ya terhadap terhadap karyawannya maksudnya kan, ya, rasio karyawan. Jadi ada beberapa formulasi yang ini untuk yang operator berapa, ke mekanik berapa gitu kan. ya, Eh, ya itu ada formulanya. Eh, Biasanya satu banding 6 ya kalau nggak salah, 1 banding 6 atau gimana. Nanti nanti saya coba ini lagi. Saya udah lama nggak buka formulanya ya. Eh, tapi kalau ada yang bisa sharing, monggo aja ya terkait rasio karyawan, daripada saya salah jawab ya, karena sudah lama nggak buka ini juga. Atau Pak ada yang bisa bantu yang lain, monggo ya. Kemudian yang kedua terkait dengan insiden yang terjadi akhir-akhir ini ya terkait fatigue. Pertanyaannya tadi rekayasa engineering apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya ya, Pak Istian ya, betul Pak Mamudi sama rekayasa Pak. engineering. Mm-mm. Iya. Jadi untuk rekayasa engineering yang beberapa yang best practice yang pernah dilakukan terkait dengan fatigue ada eh, menggunakan ini sensor mata ya. Mata si operator ini mengantuk, maka sensor itu akan mengirim ke CR, CCR atau Ya, dispatch ya, dispatch sehingga ya, apa nama bisa menginformasikan ke pengawasnya di lapangan bahwa unit nomor sekian ini operatornya dalam kondisi mengantuk gitu kan. Itu eh, salah satunya yang pernah dilakukan. Kemudian yang pernah dilakukan lagi adalah menggunakan fatigue alarm, itu yang metode lama tapi masih sering dipakai ya, fatigue warning. ya, Jadi di mana eh, alarm ini akan berbunyi setiap beberapa menit sekali. Yang tujuannya adalah memang mengganggu si operator agar mengantuk sehingga dia konsentrasinya akan eh, beralih ke itu alarm fatigue warning atau fatigue alarm tadi ya, sehingga dia akan mematikan. Begitu itu nyala, kemudian dia matikan lagi, nyala lagi, dimatikan lagi. Memang merepotkan si operator, tapi ya tujuannya tadi agar dia eh, bisa tetap fokus gitu ya, walaupun memang mengganggu. Tapi itu merupakan beberapa rekayasa engineering yang dilakukan untuk terkait dengan isu fatigue ya. Kemudian ada fatigue manajemen di mana pada saat jam-jam kritis si operator suruh turun, kemudian melakukan peregangan atau disuruh berjalan mengikuti apa namanya tali yang sudah disiapkan gitu ya, untuk mengetes apakah dia masih segar atau tidak gitu, atau tidak fatigue. Ada banyak sih, ada yang manual, ada yang menggunakan teknologi. Ya tentunya disesuaikan juga dengan budget perusahaan ya. Kalau mau yang dengan teknologi canggih ya tadi yang sudah pakai sensor tadi, itu seperti itu. Kemudian juga bisa dipasang ini CCTV kabin ya, dengan CCTV kabin kita bisa mengontrol si karyawan juga, tapi memang tidak real time ya, hanya hanya pada saat overshift mungkin bisa kita ambil recordingnya, kita lihat ya. Tapi itu tidak bisa mengingatkan langsung. Hanya saja pada saat investigasi itu akan sangat membantu kalau dipasang CCTV kabin, akan sangat memudahkan pada saat investigasi apakah si eh, operator ini fatigue atau tidak gitu ya. Jadi akan juga membantu. Ya saya rasa itu ya Pak Istian, ya mungkin di KPC juga masih lebih canggih lah alat-alatnya untuk kontrol itu ya. ya. Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan investigasi.
eh, Maaf Pak Mahmudi. bagaimana mengimprove. Ya, gimana Ya, Pak Pak Istian? Mahmudi, untuk terkait yang ini Pak, ini yang masih menjadi ini ya, kami pun juga masih struggle bagaimana touch people terkait juga aspek bahaya psikososial Pak. Pasti kan ada keberagaman ya di setiap tempat ataupun juga eh, aspek faktor pengaruh teknologi, handphone dan lain-lain nih Pak. Mungkin ada sharing Pak Mahmudi terkait dengan preventif fatigue ke arah sana ya Pak ya. Oh ya, untuk psikososial ya. Ya, Oke, ya sebenarnya kalau mau ekstrim, ya ini kalau mau ekstrim. Kalau mau ekstrim sebenarnya pada saat mengoperasikan unit itu semua HP harusnya dikolek ya, dikolek oleh pengawasnya. Jadi tidak ada yang bermain HP pada saat mengoperasikan unit gitu. Itu kalau mau ekstrim. Ya, sebenarnya bisa dilakukan, ada beberapa perusahaan juga yang sudah melakukan seperti itu. Ya, tapi mungkin di awal-awal dia akan mendapatkan ini apa namanya? Ya pasti yang banyak yang tidak setuju lah kalau sampai HP diambil oleh pengawas. Tapi sebenarnya itu bagus juga untuk menghindari bahaya ini ya psikososial tadi. Saya rasa itu ya mungkin Pak Istian ya. Yang ya, yang best practice yang pernah dilakukan. Gitu. baik Pak. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan investigasi ya, Pak. Ya, betul Pak, investigasi Pak. Investigasi bagaimana mengimprove supaya si investigator ini lebih jeli gitu ya. Betul. Ya, oke. Sebenarnya dulu dulu ada sistem yang bagus yang namanya ARCAT, root cause analisis teknik ya. Atau ada beberapa macam eh, teknik menginvestigasi. Tapi kadang itu tidak kita pakai gitu loh. Kita sudah mendapatkan ilmunya, tapi justru itu nggak dipakai gitu loh pada saat melakukan investigasi. Padahal itu akan sangat membantu kita eh, guide ya, menggait supaya tidak ada potensi root cause lain yang terlewatkan gitu kan. Ya, ada arket atau analisa apa namanya? Apa ya banyak ya istilahnya. Ya sejenis arket lah, root cause analysis teknik itu. Ya, kalau mau kalau mau dipakai sebenarnya bagus gitu kan. Eh, untuk menghindari apa namanya? Melewatkan root cause yang ada gitu. Tapi kadang itu kita kita lewatkan ya. Karena mungkin udah biasa lah, sudah sudah biasa, nggak perlu lagi lah pakai itu gitu. Padahal kita ada tool yang bagus untuk itu gitu. Ya. Eh, oke, kemudian untuk supaya lebih ini ya berarti si investigator harus harus mengikuti training. Kan kita pada saat melakukan investigasi yang penting section atau departemen terkait ada perwakilan itu. Nah, padahal perwakilan tersebut belum tentu dia sudah mendapatkan kompetensi terkait dengan investigasi. Jadi akhirnya yang didapat tidak maksimal hasil investigasinya gitu. Kemudian faktor lain yang bisa membantu mengimprove adalah ya menggunakan teknologi. Seperti tadi sempat saya ceritakan CCTV kabin. Banyak banyak kasus si apa namanya? Si pelaku pelaku insiden pada saat dia dilakukan investigasi itu kan biasanya mengelak atau jadi atau apapun lah ininya yang berusaha untuk menghindar. Tapi dengan adanya bantuan teknologi yang ada di alat ya CCTV kabin dan lain-lain itu akan memudahkan tim investigasi untuk mencari root cause-nya gitu. Dan si pelaku ini juga tidak bisa mengelak karena buktinya udah jelas dan itu saya sudah ngalamin sendiri akan sangat membantu ya dalam proses investigasi kalau kita punya rekamannya ya atau footage dari CCTV itu gitu. Ya itu untuk memudahkan. Ya mungkin itu Pak Istian beberapa hal yang mungkin bisa ini Oke, diimprove ya daripada baik. kita melakukan investigasi yang manual gitu. Di samping memakan waktu lama Iya, juga belum tentu si orang ini mau ngaku gitu ya. Itu perlu ekstra khusus akhirnya iya, iya. dan menyita waktu. Siap. Terima Oke, kasih, saya rasa itu ya. Kak Mudi Ya, ya. Cukup, makasih. Pak Istian. Ada Cukup. mau nambah? Ya, ini untuk ini ya, untuk nambahin juga knowledge ya. Meskipun ada beberapa yang sudah kita lakukan, nanti
izin juga Pak, hal-hal yang best practice yang tadi disampaikan kita bisa ATM ya, amati tiru modifikasi tentunya dengan situasi organisasi tentunya. Terima kasih Pak Mahmudi. Ya, sama-sama Pak Istian. Betul, ATM ya, mati tiru modifikasi. Setuju, setuju Pak. Oke, karena diajak kita bacakan aja. Selamat malam Pak Mahmudi. Terima kasih atas ilmunya. Perkenalkan, saya Desri dari Wime Indonesia. Izin bertanya. Ya, Ah, pertama, POP memitigasi tingginya turnover karyawan di IUJP yang bisa berimbas pada turunnya performa keselamatan. Kedua, seperti apa emergency response plan atau drill pada settling pond? Apakah bisa di-share berdasarkan pengalaman Bapak? Terima kasih. Monggo oke, Pak Modi. terima kasih Bu Desi. Ya, ini anu ya, nyerempet-nyerempet ke HR ini. Ya, bagaimana caranya Bapak. mengurangi turnover ya? Ini harusnya orang HR nih yang jawab nih. Nah, ilmunya. Ya, tapi nggak apa-apa. Hmm. Ini kita sharing aja, sharing sharing berdasarkan pengalaman aja ya. Ya, kebanyakan orang turnover itu eh, kebanyakan ya yang kalau saya ini dari ini adalah masalah kesejahteraan. Kalau kalau salary itu relatif ya. Orang kadang semakin tinggi salary-nya juga apa gaya hidupnya kan mengikuti. Jadi belum tentu salary tinggi juga dia cukup gajinya. Jadi bukan masalah salary yang yang saya amati selama ini adalah masalah kesejahteraan. Bagaimana perusahaan itu bisa membuat si karyawan ini kerjanya nyaman, ya kan? Kemudian keselamatannya terjamin di sana, gitu. Yang penting itu sebenarnya. Ya. Bagaimana bekerja dengan nyaman. Walaupun gajinya tinggi, ya walaupun gaji itu sebenarnya relatif gajinya tinggi, tapi si karyawan ini tidak nyaman dalam bekerja, kemudian juga keselamatan tidak dijamin oleh perusahaan, ya pasti semua orang juga mikir bagaimana perusahaan lain ya, yang lebih sejahtera, lebih nyaman kerjanya, kemudian lebih diperhatikan masalah keselamatan kerjanya. Ya, jadi untuk mencegah supaya karyawan tidak turnover ya kesejahteraannya menurut saya yang harus ditingkatkan. Entah bagaimana caranya ya nanti silahkan diatur teknisnya perusahaan masing-masing sesuai budget perusahaan. Ya untuk itu. Di salah satu perusahaan yang memang kesejahteraannya benar-benar diperhatikan gitu ya terkait dengan apa kebutuhan pakaiannya ya tahunannya. Jadi tiap tahun tuh dapat pembagian gitu ya, bagian tas, pembagian macam-macam lah itu. Ya itu contoh aja, contoh masalah kesejahteraan karyawan. Kemudian ada penghargaan untuk karyawan yang kerjanya bagus, ya ada reward gitu kan. Ya seperti itulah Bu Desi ya. Mungkin itu. Mana Bu Desi suaranya? Halo Bu Cukup, Desi, di kopi kah? Kalau Pak Mbak kayaknya. cukup Ya. lagi ada sambil di jalan nih, jadi nggak bisa open mic lama-lama kayaknya. Takut sinyal goyang juga. Oh ya, tapi anu ya. Tapi kira-kira gimana Bu Desri? Yang saya sampaikan tadi, masalah kesejahteraan, bukan masalah salary loh. Ya cukup sih Pak. Tapi kayaknya sebenarnya saya yang salah nanya deh. Kayak lebih ke kalau misalkan di kontraktor kan turnovernya tinggi ya. Nah itu tuh gimana? Misalkan di suatu kontraktor turnovernya tinggi, terus maksudnya untuk aspek keselamatannya ini buat mitigasi gimana gitu loh, karena ada yang mungkin dia udah kebiasa kerja di sana sini dan udah jadiin keselamatan ini sebagai kebutuhan gitu, ada yang belum. Nah itu kan tapi Hmm. untuk achieve ke produksi kan kita butuh cepat gitu. Nah untuk memitigasi eh, hal tersebut tuh seperti apa gitu Pak. Standarisasi mungkin ya. Jadi lebih ke ya apa namanya implementasi keselamatan dari tiap personil karyawan itu karena turnovernya tinggi. Nah itu gimana ininya Oh, Kalibrasi mitigasi dulu, biar Pak. mereka Kalibrasi. nih langsung iya iya ya ya kalibrasi betul. oke oke. Iya iya iya. Iya. Ya, oh ya, kalau itu lain lagi berarti ininya ya. Isunya lain lagi berarti. Jadi kalau kalau terkait dengan masalah turnover tinggi sehingga menyebabkan misalnya apa namanya pengawasnya kurang, terus operatornya juga berkurang sementara target produksi itu sangat ditekankan gitu ya. Ya Bu Desri ya. Ya jadi kayak ada orangnya ganti gitu kan. Nah ada Betul. yang mungkin udah ngerti gitu sama aspek keselamatan gimana, ada yang belum tapi udah harus cepat masuk di kerjaan gitu. Ya 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 ya. Ya berarti ini pada saat rekrutmennya harus cari orang yang experience.
Jadi tidak perlu kita men-training lagi. Saya juga ngalamin itu di kontraktor tempat saya. Ya, jadi eh, beberapa memang ada yang turnover operator karena waktu itu banyak perusahaan baru yang buka ya karena harga batu bara naik. Saya rasa semua perusahaan juga ngalamin ya di akhir-akhir setahun 2 tahun ke belakang ya di mana harga 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 komoditas batu bara naik ya signifikan naiknya. Nah itu banyak banyak tambang baru buka ya kemudian ya mereka tergiur ya untuk pindah ke perusahaan lain yang ini ya sehingga memang kita akhirnya shortage untuk pengawas, shortage untuk operator ya perusahaan juga harus memikirkan itu supaya mereka tidak pindah bagaimana caranya berarti mitigasinya ya ya harus ini koordinasi lah sama sama pihak manajemen ya bagaimana caranya supaya sekali lagi ya kembali lagi kesejahteraan tadi tidak tidak akan pindah gitu walaupun dengan menggiurkan mungkin loh ya seperti itu ya saya rasa itu kalau kalau tadi supaya bisa cepat kerja orang-orang baru ya kita eh, harus pastikan ke HR bahwa kita rekrut orang yang sudah experience yang misalnya saya perlu orang yang sudah punya internal auditor SMKP ya ya kita rekrut orang yang punya sertifikat itu jadi nggak usah training lagi apalagi kita tahu semua training internal internal auditor SMKP itu susahnya minta ampun ya tingkat kelulusannya sangat ya ada yang sampai 30% gitu ya internal auditor SMKP ya kita rekrut orang yang sudah punya nggak lama waktu terbuang itu ya mungkin gitu ya Bu Desri ya Siap, kalau Pak menurut Mahmudi. saya sih Terima kasih insight-nya. Ya, oke kemudian yang kedua apa emergency di settling point ya ya, jika terjadi insiden di settling point ya yang pertama semua insiden settling point itu punya pintu air biasanya pintu air yang pertama harus dilakukan adalah pintu airnya ditutup itu kalau masih memungkinkan ya kan pintu airnya ditutup sampai itu eh, apa namanya dikelola dengan benar itu yang TS-nya masih tinggi baru pelan-pelan dirilis itu kan ya entah ya kalau kalau ini tapi untuk yang prosedur bakunya itu setiap settling pond harus ada pintu air itu jadi itu adalah salah satu mitigasi jika terjadi insiden gitu ya. Jadi kemudian dilakukan ini apa namanya dilakukan treatment sehingga baku mutu yang keluar tidak melebihi dari regulasi yang sudah ditetapkan. Kalau kalau di yang best practice yang berarti seperti itu ya. Yang sudah rilis bagaimana? Yang sudah rilis keluar itu masih bisa di treatment ya. Eh, untuk yang sudah keluar dari apa namanya pintu air masih bisa segera mungkin sehingga tidak sampai terjadi isu sosial yang biasanya mengakibatkan itu demo atau apa. Terasa itu ya Bu Desri ya. Jadi semua harus ada pintu air yang untuk memitigasi insiden di settling pond. Begitu Bu Desri, terjawabkah? mungkin lagi jalan, Pak. Nah, cari nasi Lagi goreng jalan, dulu, lagi Pak. nyetir ya. Oke, oke. Wah, iya, Malam iya, iya. ini. Ya, moga-moga dilanjut kalau ada yang mau Ya, ya, diskusikan ya. lagi. Ya, sambil chat ini. Udah. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bapak, Ibu semua. Nggak apa-apa ini sharing ini ya. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin, oh ini di lapangan ya, mungkin eh, ketinggian tanggul lah. Biasanya kan ketika sepertiga ya, sepertiga ketinggian kendaraan paling besar. Nah, apakah mutlak seperti itu atau perlu apa? Mungkin kemarin beberapa kejadian ya Pak ya di dua kejadian terakhir ya terkait doser ya. Mungkin Pak Mudin, kayak ini kiat-kiatnya seperti apa nih Pak Mudi di areanya Bapak, hal kayak gitu. Oh, 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 Nah, oke. Pertanyaannya terkait ya, dengan ketinggian tanggul ya. ya, Ya, ya ini ketinggian saya tanggul, dari ya. ya, Oke, Pak. Jadi ketinggian tanggul sesuai prosedur kan memang 3/4 dari ketinggian unit terbesar yang lewat di sana.
tapi itu tidak berlaku untuk doser. Ya, karena doser ini track gitu kan. Pernah kejadian dulu itu ada tanggul tapi doser masih naik, naik terus masuk ke SAM, ya kan? Artinya ya tanggul tanggul itu untuk yang wheel oke, tapi untuk yang track gitu kan istilahnya. Jadi tanggul itu eh, relatif untuk yang unit wheel, yang roda gitu ya. Tiga per empat dari ketinggian roda, makanya disebut tiga ketinggian roda unit terbesar yang lewat di sana. Nah, bagaimana dengan yang track? Yang track ya berarti harus memastikan bahwa si si operator ini tidak tidak fatigue, karena beberapa kali kejadian yang terjadi di lapangan, si doser naik tanggul itu ya karena operatornya fatigue. Jadi dia tidak terkontrol lagi gitu. Jadi memang sudah dilakukan untuk 3/4 dari ketinggian ban itu masih aman untuk yang unit yang wheel, yang roda itu. Tapi tidak berlaku untuk yang track gitu kan. Karena eh, setinggi itu ya masih bisa dinaikin kalau sama doser itu. Gitu, Pak. Jadi pertanyaannya gimana ini tadi, Dari Pak? saya ini, Pak. Oh, sampean sendiri. Iya. Terus gimana ininya gimana, Pak? Ya, ya biasanya kan kita kalau ada kejadian terus apalagi sampai berulang gitu kan mungkin ada insight-insight apa yang perlu di-highlight dari setiap kejadian gitu. Mungkin tidak semua dapat mungkin baru yang pernah di-share yang pernah kita dapatkan kan notifikasi awal. Mungkin ada sebagian yang dapat hasil investigasi, terus mungkin ada pengalaman Pak Mudi dari pengalaman tadi ya sebutkan dari pengalaman sebelumnya pernah melihat atau pernah menginvestigasi atau pernah mengetahui hasil investigasinya itu bisa di-share dan karena mungkin literasi terkait hal-hal yang seperti itu mungkin notabene masih kurang teraplikasi ya supaya mungkin di site lain itu bisa mengambil hikmahnya lah ya. Dari mungkin sebenarnya hasil investigasi-investigasi itu langsung diresumkan mungkin ya masih jarang ya untuk di-share di publik untuk diambil insight pelajarannya untuk perusahaan-perusahaan lain mengalami case atau memiliki kasus atau lokasi yang mirip itu ya Pak ya Pak Budi ya. Ya, ya betul. Betul, Pak Runo. Jadi ya kadang kadang sebenarnya kita dapat info seperti itu kita mau share juga. Tapi kadang mikir juga nanti ada yang protes gitu ya. Padahal sebenarnya itu Hmm, bagus. Dengan kita betul. share itu rekan-rekan yang lain bisa lebih aware. Oh, kejadian seperti ini kita pencegahannya seperti ini loh gitu kan. Tapi akhir-akhir ini yang kita ini sering ini di grup ya. Kita kita share mungkin ada yang protes atau nggak enak sama teman itu kan gitu ya. Ini perusahaannya sedang berduka atau apa gitu ya. Ya betul. Ya, ya, ya Ya, beda-beda memang. Kalau kalau saya sih dapat dapat informasi seperti itu justru bukan 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 senang, maksudnya kita bisa ambil pelajaran atau lebih aware dari kejadian yang sudah ada tadi gitu kan. Bisa belajar lah dari sana gitu. Yang dua kasus kejadian terakhir yang terkait doser ini itu karena apa namanya tempat tempat kerjanya ya, workplace-nya yang tidak memadai. Jadi di sana itu lumpur, ya lumpur, tapi mungkin tidak ada pengawas yang memastikan bahwa di sana area tidak aman itu, sehingga pada saat doser bekerja di sana langsung tenggelam. Jadi dua dua kejadian terakhir ini ya dalam sebulan dalam sebulan ini ada dua kasus doser doser tenggelam di lumpur, ya, dua kasus. Yaitu itu terkait dengan pengawasan di area kerja. Jadi tugasnya pengawas lah yang memastikan bahwa di situ aman atau tidak untuk bekerja gitu kan. Ya, dengan melakukan pengecekan awal bisa juga dengan menggunakan paket eskavator dicek apakah di sana cukup keras atau tidak itu kan. Sehingga dua kejadian yang terakhir ini sebulan terakhir tidak tidak harusnya tidak terjadi gitu ya. Sampai sampai tenggelam di dalam lumpur gitu. Ya kita turut turut inilah berduka cita lah terjadi kejadian tersebut itu, mudah-mudahan sih ke depan bisa lebih lebih aware lagi terkait dengan ini lokasi kerja gitu. Karena karena ya doser ini kan ya berat, kemudian dia bekerja di area yang berlumpur gitu ya, ya tenggelam pasti gitu kan. Di sana areanya tidak dipastikan dulu,
Ya dia si operator juga tidak tahu bahwa di sana apa lumpur atau tidak, dia tidak tahu persis itu. Kecuali sudah diinformasikan sebelumnya bahwa daerah itu aman atau tidak itu. Ya, ya cukup inilah, cukup tragis lah ini ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dua dua kasus terakhir doser tenggelam di lumpur, sehingga harus ada dua orang aktor yang ini ya meninggal kejadian tersebut. Betul, Ya itu ya Pak Runo betul. ya. Ini jumlah pengawas, Pak, rasio jumlah pengawas, tapi Hmm. memang bergantung atau menyesuaikan kondisi tempat kerja atau perusahaannya masing-masing. Contoh, kegiatan satu shift, pengawasnya satu, operator DT-nya 5, operator PC 1, operator grader 1, helpernya satu. Jadi rasionya satu pengawas mengawasi DT 5, PC 1, grader 1, helper 1. Kalau kegiatannya satu saat shift, pengawasnya 4, operatornya 28, helpernya 4. Berarti 1:7 ya, 1:7 gitu Pak. Estimasi 1:5 atau 1:7, ya 1:7 atau 1:7 ya, seperti itu Pak. Ya, betul betul. Kalau 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 hanya daerah mekanik tertentu. 1:6 kalau sih. Kalau mekanik. Siap, Ya siap. memang tergantung perusahaan juga, dan itu tidak tidak merupakan hal yang baku gitu ya. Itu hal ideal, tapi tidak semua perusahaan bisa melakukan seperti itu. Gitu. Ya, Ya betul. jadi seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Pak Pra. Benar itu. siap. Ya, Pak Pra kayaknya lagi beli gorengan nih. Belum bisa apa nih. Iya, ya. Oke. Oke, barangkali ada rekan-rekan lagi, kita buka di dua penanya lagi nih. Eh, Bang Kang Haruno bisa izin nambah sedikit dari yang disampaikan Pak Mahmudi tadi. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Siap. Pak Mahmudi, izin share Pak dan izin nambahin sedikit terkait dengan beberapa Ya, learn lesson ya. Kemarin juga sempat kita bahas dengan teman-teman. Eh, ini memang ada beberapa kasus terkait dengan doser ataupun juga dump truck ya yang nyambung ke disposal. Memang itu saat tidak diplanningkan dengan bagus akan menjadi kacau. Artinya gini, ini contoh ilustrasi sama running itu ya cukup lama untuk high risk. Kita biasanya membuat planning nih dalam 1 minggu depan kerjanya apa nih. Kita ambil contoh dumping high risk gitu ya. Nah, bagaimana kita memprepare terkait dengan peralatan kerja, kemudian persyaratan minimum, kita bisa lakukan commissioning nih, persyaratan minimalnya apa. Kemudian apakah bisa hanya dilakukan di siang hari saja, misalkan ada aspek kaidah geotek yang kita masih agak worry kalau malam hari gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan pelatihan personel kita juga harus prepare well. Bagaimana si operator, kemudian juga si pengawas kita bekali pelatihan atau awareness khusus terkait dengan risiko kerja di air. Kita pun juga bisa menambahkan video critical high risk job gitu ya, sehingga apa, teman-teman yang sebelum kita tugaskan ke sana, kemudian dari aspek refreshment itu kita bisa pakai sehingga bisa mendapatkan risk perception yang clear terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh. Misalkan terkait dengan persyaratan dumping limiter, posisi lighting plan, kemudian kalaupun ada retakan, bagaimana si pengawas ini mengeskalasi, apakah cukup dia sendiri atau retakannya mayor, bisa langsung berkomunikasi ke engineer ya, supaya nantinya eskalasinya tepat untuk mengantisipasi beberapa kasus pernah terjadi seperti itu di tambang tanah air. Berikutnya juga ini sempat saya coba dulu pelajarin, ada di salah satu tempat kerja teman saya ada aspek fatal accident gitu ya. Ternyata dari aspek evakuasi kita perlu mempelajari dari manualnya alat. Kita perlu mempelajari mitigasi termasuk menyiapkan alat emergensi sehingga bisa mendapatkan informasi yang clear. Dan satu lagi saya tadi sempat sama sempat Kang Haruno, ini ada di NSW Channel, mungkin nanti saya bisa share juga ke Pak Mahmudi, mungkin juga bisa jadi dibahas di forum yang lebih tinggi terkait dengan learn lesson. Di sana di channel tersebut itu kalau ada insiden itu dibuat simulasi Pak, seperti real gitu ya, kayak kita di simulator dump truck, bagaimana mekanisme insiden, root cause sama perbaikannya, sehingga diharapkan itu bisa menjadikan pembelajaran untuk karyawan
atau teman-teman yang di kasus operasi yang sama untuk meningkatkan awareness dan bagaimana prepare well dari pembelajaran kasus itu supaya tidak terulang kembali. Itu saja, Pak Mamudi, Kang Haruno. Terima kasih. Siap, izin saya share di chat ya, Silakan, Om silakan. Istian. Ya, Ini bagus ini, channelnya Om Istian ini. Sharing channel YouTube-nya Om Istian. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Istian ya. Jadi saya juga sering baca sering nonton ya Pak channelnya Pak Istian ini. Jadi ya bagi rekan-rekan yang belum tahu, Pak Istian ini YouTuber YouTuber juga. Jadi banyak banyak materi-materi bagus yang di-share sama beliau di YouTube ya. Jadi mungkin bisa lihat di sana. Ya, bagus ini Pak Istian sharingnya. Siap. Ya, ini ada penanya lagi Pak Udi. Monggo, monggo, Di monggo. chat ini ada Pak Baharudin, mau open mic Pak atau fan cam atau dibacakan? Ini mungkin masih ini beli beli ronde ini kayaknya. Jadi kita bacakan aja. Perkenalkan Pak, nama saya Baharudin dari PT Marwaikul. Ini sama Pak Bob sama Pak Mustoli ya. Izin bertanya Pak, dari keseluruhan bukan lubang tambang yang ada di lokasi, berapa persen yang mampu dilakukan penutupan untuk dilakukan reklamasi? Apakah bisa dilakukan penimbunan secara keseluruhan? Terima kasih. Moga Pak Mudi. Oke, dari Pak Barudin ya, dari keseluruhan bukan lubang tambang yang ada di lokasi, berapa persen yang mampu dilakukan penutupan untuk dilakukan reklamasi? Apakah bisa dilakukan penimbunan secara keseluruhan? Kalau kalau berdasarkan yang eh, kondisi yang ada di lapangan itu pada akhir apa namanya akhir tambang atau main closure itu pasti akan tersisa void ya dan itu tidak mungkin bisa ditimbun. Jadi pasti akan menyisakan void ya atau lubang bukaan yang tidak bisa dilakukan reklamasi. Nah, biasanya pada main closure void ini bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan sebagai sumber sumber mata air bagi masyarakat setempat itu ya. Jadi memang tidak bisa ditutup, pasti akan meninggalkan lubang itu ya. Mungkin seperti itu ya Pak Baharudin ya. Sudah cukup jelas. Oke. Oh ya. Ya makanya makanya ada namanya main closure ya. Jadi pasca tambang atau RPT ada rencananya rencana pasca tambang atau main closure di sana pasti sudah dihitung berapa persen nanti akan tersisa itu sebagai void gitu ya yang tidak bisa ditutup dan nanti akan dimanfaatkan biasanya untuk objek wisata atau untuk pengairan irigasi dan lain-lain mungkin itu Hmm. Pak. Sudah pernah main closure Pak Mahmudi? Main closure belum, kalau menghitung main closure ya benar ya. Yang ada dulu ikut ini RPT-nya Wah, 2012 ya ya dokumennya. 2010 2010 ya, 2010 2012 ya ya. dokumennya kan RPT. Itu dulu draftnya sempat ini pas nyusun nyusun draft RPT dia. Ya, ya, ya. Siap. Oke. Ya, itu yang Bentar, Pak. Barangkali tanya lagi, izin saya ini ada ingat. Ada yang nanya apakah materi bisa di-share? Oh bisa, bisa Pak Pak Miftah ya. Nanti akan di-share Pak Pak Miftah. Materi. Ada yang nanya materi ya Pak ya. Coba. Oke. Jadi ini juga Pak, ini menarik nih terkait RPT tadi ya. Kalau dulu ada di Permen nomor 7 tahun 2014, sekarang udah nempel di Permen atau Permen SDM lampiran 6 ya, terkait reklamasi sama pasca tambang. Lumayan ini juga dokumennya harus harus up to date juga ini Iya karena betul. agak ricik dan pengesahannya nggak tahu masih sampai kait apa sampai dirjen ya sekarang ya Pak ya. Setahu saya sampai dirjen ya. Sampai dirjen ya.
Jadi teman-teman eh, lumayan ya, lumayan kalau menggali lebih dalam apa yang disampaikan Pak Mudi ini sangat singkat ya. Tapi kalau kita mau kayak tadi sebutkan juga ya terkait kajian teknis ya. Kajian teknis itu ada berapa yang wajib. Nah, itu digali satu-satu itu banyak itu. Kalau tadi disebutkan faktor safety ya dari geoteknik itu yang disebutkan di Kementerian Dasar 7 itu enggak mutlak ya. Jadi gantung dari kondisi Bapak, Ibu atau rekan-rekan sekalian yang tergantung kajian teknis. Ya, yang ada di lokasinya masing-masing. Unik, dulu pernah sih ketemu salah satu DLH di Tanah Bumbu. Saat itu saya masih dinas di Tunas Inti Abadi ya, di Sebamban. Menanyakan kita kesulitan ya, kesulitan apa Pak? Kesulitan cari mata air katanya. Kenapa nggak memanfaatkan itu Pak? Poet di Kalsel ini paling banyak sudah. Ya, saat itu, oh iya ya, kenapa nggak kepikiran sampai segitu ya? Iya, Pak. Ya tinggal Bapak kontrol aja baku mutu dari masing-masing void tersebut. Itu Kalsel kan lumayan banyak ya tadi ya. Nah, saat-saat kemarau seperti ini mungkin sangat bermanfaat sekali ya sumber air di void-void tadi ya. Ya, Gitu. Ya, tinggal izinnya aja nanti kan. Perkara itu mungkin seharusnya ketika saat-saat seperti ini ya pemerintah win-win ya ketika memang membutuhkan sumber air ya dipermudah juga ya aspek-aspek perizinan terkait pemanfaatan air permukaan utama air di area tambang tadi mungkin ada akselerasi atau mungkin tadinya ada 10 tahap mungkin bisa dengan 3 tahap selesai ya hal-hal seperti itulah gitu ya. Monggo bertanya, ada 3 voucher GoPay. Lumayan kan, nanti kalau buat beli pentol ya Pak ya. Kalau Pak Agus Martono tadi pentol Bagatan itu kayaknya nggak perlu GoPay. Nggak tahu ada GoPay-nya nggak ya. Tahu saya di satu licin nggak ada Gojek ya. GoFood aja nggak ada. Ya, Pak Ebes ya. Ada nggak Pak? Apalagi Sungai Danau ya. Ya, betul, Pak. Izin Iya. bertanya boleh? Oh silakan Pak Ebes, Oke, silakan. ini share biasa aja sih Pak. Jadi Oh Pak. mungkin Pak Mudi terus Pak yang lainnya senior-senior perusahaannya kan rata-rata sudah setel tuh untuk masalah K3 aturan atau semacamnya. Nah, banyak saya temukan beberapa perusahaan itu yang mana manajemennya itu menganggap K3 ini sebuah beban. Jadi gitu. Jadi orang K3 ketika menyampaikan rule atau aturan, dia menganggap ini beban gitu. Makanya seringkali kita dibenturkan oleh manajemen tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak dari para senior ini trik-trik khusus untuk apa namanya guide manajemen agar lebih paham untuk mengenai masalah ketiga. Jadi ketika manajemen paham, justru mereka yang diuntungkan dan role di bawahnya lebih berjalan enak gitu loh. Terima kasih. Ya, memang ini ya Pak Ebes ya, memang jadi PR bersama itu komitmen manajemen ya Pak ya, Ebes ya, terutama ya. Ini kayaknya Pak Budi ini punya nih kiat-kiatnya. ya. Moga Pak Budi. Oke, Pak Biar Ebes ya. biar nggak jadi Superman ya Pak Ebes ya. Iya, iya. Pak Jadi Ebes di mana? Di Sudan ya? saya di Batu Licin Pak, di John Oh ya Oh, betul. Batu Licin. Senden, Batu ya. Licin. Jadi eh, saya punya pengalaman. Jadi manajemennya perusahaan asing. Ya, kalau bukan asing di telinga ya, karena ada juga perusahaan yang asing di telinga gitu. Tapi ini perusahaan asing ya. Jadi memang bagi mereka yang tidak tahu, yang manajemennya belum 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 paham ini, dia menganggap itu sebagai beban. Tapi sebenarnya itu investasi. Ya, keselamatan itu adalah investasi. Nah, kalau mereka masih belum paham juga, ya
gimana caranya kita menggiring agar mereka bisa ikut ikut training POP, POM, POU atau POU. Biasanya yang sudah ikut itu mereka sudah mulai terbuka ininya ya. Ya, saya dulu pernah jadi instruktur juga POP, POM dan banyak juga bule yang ikut itu ya. Yang ikut ini setelah mereka tahu, paham, oh ya. Jadi selama ini hanya karena masalah ketidakpahaman ternyata gitu. Ya, ketidakpahaman mereka terkait pentingnya aspek keselamatan itu. Kalau yang lokal, yang lokal sebenarnya eh, manajemen lokal ya maksudnya ya, Pak Ebes ya. Ya men, Berarti apa? Gimana gimana, Pak? di kita kan punya kontraktor ya kan. Kadang kalau kita benturan di bawahnya ternyata dari manajemennya memang yang tidak paham gitu kan. Hmm. Jadi kalau kita ajak apa namanya ngikuti sertifikasi ya kecuali ada kewajiban dari pemerintah atau syarat-syarat khusus mengenai perusahaannya baru Pak. Contoh kan pengawas harus level POP ya kan. Nah itu sekedar ikut aja, sekedar sertifikasi doang, syarat doang. Tapi tetap di aplikasinya di lapangan ya ya itu Pak. Kita berbenturan. Ya, Pak Ebes. Jadi Pak Ebes kan di owner ya berarti ya. Owner itu punya hak prerogatif untuk memastikan semua pengawasnya ikut. Semakin banyak yang ikut POP atau POM, ya semakin banyak yang ikut, itu akan memudahkan si owner memanage memanage sistem manajemennya. Jadi ya diinstruksikan aja bahwa sesuai regulasi sebagai pengawas harus eh, memiliki kompetensi POP PM. Diwajibkan, diwajibkan itu hak prerogatifnya owner gitu ya. Eh, atau perusahaan kalau bahasa di istilah di sistem itu perusahaan punya hak prerogatif usaha jasa itu pengawasnya mengikuti training kompetensi POP, POM. Jadi diwajibkan aja Pak. Jadi semakin banyak yang sudah ikut POP, PM, sampean akan terbantu. Walaupun mungkin satu atau dua orang dablek gitu ya. Bacaan dablek tuh apa ya tambuk, Iya. tambuk. Satu itu ada oknum namanya oknum kan satu dua orang masih ada lah yang tambuk gitu kan. Tapi banyak yang ikut, pastinya makin banyak yang ikut ya sampean akan terbantu sendiri ya sebagai owner akan terbantu automatically terbantu gitu ya. Gitu Pak, diwajibkan aja, disuratin aja eh, ke perusahaannya bahwa sesuai regulasi ya, Kepmen ya kan 1827 semua pengawas harus memiliki kompetensi ya, pengawas operasional dan pengawas teknis. Itu Pak, disuratin aja Pak Ebes. Ingat juga Pak Pak Ebes, Pak Budi ya mungkin memang kalau bahasa kami ya itu samakan kacamata ya mungkin itu ketika kacamatanya teman-teman terutama dari level manajemen itu sama, kemudian pengawas sama. Tadi ya, menyambung dari Pak Mudi itu memang nanti kita nyuruh apa itu akan memang ini ya eh, akan lebih mudah ya. Cuma memang effort untuk mengarah ke situ eh, benar kata Pak Mudi pendekatannya mungkin apa sih mereka siapa yang ditakuti gitu loh kan. Ya, itu yang kita pegang ya. Kalau memang KTT yang ditakuti ya surat dari KTT itu kita ini kan ya. Kalau surat dari mungkin perlu Pak Haji turun langsung ya mungkin kan harus padalan Pak Haji, Pak Haji kita tolonglah ini tanda tangan lah ini kena ya itu ya. Mungkin pendekatan yang Bapak mungkin lebih tahu ya siapa yang mungkin didengar siapa yang lebih ini apalagi ya kurang lebih saya mengerti ya mungkin kondisi Pak approach-nya atau pendekatannya emang butuh effort ya butuh effort. Pak Agus Martono ini juga tahu nih eh, kemarin sempat ngobrol sama Mas Ari dari RAM ya susah Mas ya, harus pendekatan ini Mas ini harus effort ya memang harus semi ngopo ya dulu mungkin teman-teman di situ mungkin bisa benchmark ya sedikit walaupun mungkin Tia ya Tunas Inti Abadi mungkin ada orang Tia nggak sih atau Dinas Inti Abadi itu sudah mau tutup ya mungkin tidak sebanyak holdingnya di PIB atau di eh, tempatnya Pak Ebes ya. Cuma boleh dibilang
menurut saya sih, bukan saya karena saya pernah di situ ya, cuma salah satu pendekatan ya dulu yang pernah saya lihat di TIA itu ada 5 PBB ya, ininya ya, Panca Bina Benua, kalau nggak salah ya, holding ini ya. Dulu saya di depan mata saya sendiri dulu Pak, itu di antrian masuk ke pit itu, antrian DT itu, ada yang dari paling belakang itu langsung ujung lari ke depan Pak. Wah, pede lewati berapa belas, berapa puluh DT itu. Wah, itu udah gak ada yang berani ngelawan itu. Wah, itu cuma memang saat itu yang namanya Pak Kadek ya, Pak Kadek Taurisinya. Sekarang masih dulu safety ya, safety salah satu bus safety di TIA. Sekarang udah pensiun. Sekarang kayaknya beliau masuk di salah satu kontraktor di TIA juga ya. Nah, itu keras, bukan keras ya, tegas tapi bisa masuk ke bapak-bapak ini ya, DT ini, dan memang butuh waktu ya. Cuma pendekatan beliau itu bagus gitu loh. Saya leadershipnya beliau itu bagus sehingga bisa mempengaruhi eh, eh, dari ini ya. Padahal ini kan termasuk holding lokal tapi luar biasa ya. Maksudnya eh, bisa bisa manut saat itu ya. Kayaknya Mas Ari dulu di situ juga ya, salah satu terakhir PJU kayaknya di PPP itu. Mungkin kalau Pak Agus mungkin pernah dengar ya. Ya mungkin itu sharing ya, pendekatannya mungkin beda-beda, per kasus juga lain-lain. Cuma memang sebaiknya memang ada orang yang didengar itu kita pegang, kemudian dilakukan penyamaan persepsi ya kecamatannya kan edukasi ya terkait kalau di teman-teman lapangan ya memang aspek awareness K3 itu disamakan kecamatannya, kalau pengawas ya minimal POP-nya disamakan. Cuma kemudian kalau yang lebih bagus lagi bisa diikutkan diklat implementasi SMKP Pak, itu sangat penting sekali sih memang untuk menyamakan persepsi, diikutkan diklat implementasi yang dari versi pemerintah ya. Mungkin itu ya Pak Mudi ya. Iya, ya, betul, Pak Arno. Ya, Pak Ebes. Ya, mungkin barangkali ya Pak, saya yakin belum tentu 100% apa yang disampaikan tadi bisa terimplementasi karena lokasi atau kondisi berbeda-beda ya. Siap, siap, aman, Pak. Yang penting jalan tolnya di aspal gitu ya Pak. Di aspal, dicor ya. Luar biasa. Udah, bagus tuh Pak. Oke, barangkali ada lagi. Eh, ini ada dari Mas siapa ini ya? Mas di chat ini Mas Mustari Arif ini mahasiswa Pak dari Poliban kalau nggak salah, atau Uniska atau Poliban saya lupa. Nah, dari pemanfaatan air dari galian tambang apakah itu tidak mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan? Pak Mudi mau menjawab? Oke, ya, makasih ya Mas Mustari Arifin. Ya, Dari gali tambang. Ya, tergantung tambangnya apa dulu nih. Kalau tambangnya mengandung radioaktif ya berarti bahaya. Tapi kalau rata-rata kalau di tambang, tambang batu bara itu tidak 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 ada yang membahayakan ya. Kecuali mungkin yang dia PAF, potential acid forming, ya, mengandung air asam tambang, ya mungkin itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Tapi kalau yang non non acid forming, yang NAF itu relatif tidak, minum ya memang berbahaya. Tapi kalau dari sisi untuk mandi atau apa ya mungkin tidak. Tapi untuk lebih memastikan lagi, lebih baik dicek di laboratorium ya. Kan ada laboratorium yang bisa menganalisa eh, apa namanya kandungan di dalam air. Biasanya dilakukan seperti itu. Kalau yang kita biasa lakukan di tambang kan cuma TSS ya, pH ya kan itu. Jadi relatif kalau berbahaya secara kesehatan sih ya belum pernah ada kejadian sih kayak gitu ya. Kecuali yang mengandung radioaktif ya mungkin beda ceritanya. Selama ini sih tidak ada. ya, oke. Ya, itu
Mas Mustari Arifin. Jadi tergantung ya, kalau kita selalu ada pengecekan ya, terutama untuk air itu selalu ada pengecekan kandungan-kandungannya, dan di sana ada baku mutu ya. Baku mutu air bersih itu berbeda dengan baku mutu air minum ya. Di sana nanti jika memang ingin dimanfaatkan, pasti akan dilakukan treatment jika ada gap ya antara antara kondisi air dengan standar yang diinginkan ya. Itu pasti akan perlu dilakukan treatment dahulu sebelum di ya, apalagi akan PAF ada sebutkan Pak Udi tadi PAF NAF-nya ya, itu pasti akan uh, potensi asid ya, potensial asam ya, forming atau batuan yang berpotensi asam, atau non acid forming ya, batuan yang tidak berpotensi asam. Itu akan dicek juga ya, apakah di situ ada batuan yang berpotensi atau tidak berpotensi asam. Itu Mas Mustaria mungkin jawaban singkatnya ya. Nanti bisa japri jika memang belum puas ya. Kalau kata Mas Istian ini, kita ini tidak memuaskan ya. Kita skipkan. Karena bukan pemuas, Pak. Iya, 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 iya. Iya. Siap. Ya, ada lagi penanya? Mungkin ada satu orang penanya lagi. Ada Mbak Iren juga ini, tumben ini. Mbak Iren, selamat malam. Sugeng Dalu. Oke, cukup ya mungkin ya. Halo Mas Saruno, Eh, Oh, Mbak Mbak Iren. Iren. Ya. Apa kabar Mbak? baik-baik. Jakarta atau di Jogja? Jogja apa Jakarta, Mbak? Jakarta Mas. Ya, Malam ya. Pak Mahmudi. Iya, iya. Malam, Mbak Iren. Ya. Ya, Lagi beli cakwe ini Mbak Iren kayaknya. nggak sama teh. Tayanti. Siapa? Tayanti. Iya, Namanya soulmate-nya Mbak Iren ya. iya. Di Ngopi mana-mana bareng. itu Mimi Mintuno. Di mana-mana nempel terus. Iya, ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Izin saya share materi dulu di grup. Pak Mudi, izin ya Pak Mudi ya. Monggo, Pak. Jadi chat ya, maaf. Ya, moga-moga bisa. Udah masuk belum? Nah, sambil menunggu loading, kami orang Pak berkenan dipilih penanya terbaiknya ini, biar kami amanah Oh gitu tersampaikan ya. ini. 3 orang penanya tadi, ada satu dari Kang Pak Istian Istian, ya. kedua Mbak Destri Hanifah, tapi nggak tahu perusahaan apa tadi saya lupa. Wime Indonesia ya. Pak Terus Harudin. habis itu ada Pak Barudin dari Marwaikul, kemudian ada Mas Mustari Arifin ya dari Uniska kalau nggak salah. Ada Pak FBS juga Oh ini ya, tadi Pak via Ibes. chat via langsung ya FBS. Monggo Pak, silahkan untuk 3 penanyanya sebelum kalau ada yang belum punya atau nomor WA Bapak di saya ya, di nomor saya ada di chat tadi Pak Oke. Ebes. 3 penanya terbaik ya berarti, Pak. Tiga. Betul, monggo versinya Pak Mudi aja. Oh iya ya. Nomor 1 Pak Istian tadi. Pak Istian. Oke, Oke, kemudian kalau Bu Destri tadi banyak masalah lingkungan ya. Ya, sama ya. Eh, Pak Barudin lingkungan juga. Bu Destri ada KP-nya juga tadi, ada keselamatan pertambangannya. ya, Emergency response. oke, Oke, kemudian Pak Pak Ebes ya. Oke, Pak oke, Ibes. oke. Karena tema kita malam ini kan keselamatan Siap. pertambangan ya.
Tadi bonus aja sebenarnya lingkungan itu Ya, bonus. ya, 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 ya. Bonus Siap. dikit. Ya, Ya, ya. ya. Jadi pertanyaan yang terkait dengan keselamatan pertambangan lah yang ini ya. Oke, oke, oke. Maaf ya Pak Ya, Barudin ya. oke, oke. Jadi satu Mas Istian, Kang Istian ya. Yang kedua Bu apa Mbak Desri ya. Yang ketiga Kang Pak Ebes ya. Ya, selamat ya Bapak Bapak Mas atau Bapak-bapak yang memperoleh voucher ya, Insya Allah. Monggo silakan Jabri ke kami untuk nomornya, nomor WA-nya. Terima kasih. Wah, Mas Istian B, Ya, Pak terima Ebes sudah kasih. ada, Pak Desri ya, Bu Desri atau Mbak Desri, monggo Jabri ya. Ya, siap. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi, boleh nih Pak, Pak Budi. Monggo-monggo Pak. Ya, Bu atau Mbak Ayu, Madam Pak, Madam malam mungkin Malam ya. ya. Malam Pak, izin bertanya, ada beberapa tambang yang menggunakan bahan peledak. Apakah pekerja yang bertugas memiliki perhatian khusus seperti pengecekan kesehatan rutin atau cukup dengan penggunaan APD dan SOP? Bahan peledak, Oke Pak. ya untuk bahan peledak untuk karyawannya. Jadi karyawan yang bekerja di bahan peledak di peledakan maksudnya biasanya terpaparnya itu debu ya kemudian eh, kebisingan ya kan. Saya dulu waktu pertama kali kerja juga di blasting ya. Saya dulu blasting engineer. Jadi sering ngerasakan lah gimana ininya eh, ledakan bahkan sampai sekarang mungkin apa namanya ya karena karena dulu mungkin masih belum terlalu ini ya ke safety ya. Jadi saya nggak pakai earplug atau apa pada saat ledakan gitu. Jadi agak agak mempengaruhi memang itu pendengaran. Jadi memang sebaiknya pada saat eh, bekerja di peledakan ya harus menggunakan APD yang sesuai. APD yang sesuai ya kalau kalau agak dekat dengan lokasi peledakannya suaranya agak kencang ya berarti harus pakai earplug. Atau untuk debu berarti masker. Kalau untuk APD lindungi peledakan belum ada karena shelter pun hancur ya. Kalau ini dulu pernah kejadian eh saya nggak usah sebut lah nama ininya ya pernah kejadian itu eh, 3 orang yang berlindung di shelter karena dia terlalu dekat dengan eh, apa namanya lokasi peledakannya dekat freeface ya dekat freeface yang diledakkan itu itu tembus ya shelternya jebol dan orang yang terkena terkena gelombang itu detonasi ya gelombang detonasinya itu meninggal walaupun badannya utuh tapi badannya di dalam mungkin yang hancur ya. Jadi APD-nya belum ada untuk nahan peledakan itu. Ya, apalagi fly rock ya pernah beberapa kali kejadian fatality ya fly rock nembus ke eh, operator yang sedang berada di dalam alat berat. Ya itu pernah beberapa kali kejadian juga. Jadi belum ada APD untuk melindungi dari peledakan. Ya paling enggak untuk meminimize meminimize yang ini ya dari eh, paparan suara atau mendebu debu hasil peledakan. Kalau untuk melindungi dari flyrock kan sudah ada jarak aman itu untuk alat 300 meter dan orang 500 meter sudah ada ketentuannya ya kan itu. Jadi jarak aman yang harus dipakai itu. Mungkin itu ya eh Bu Mbak siapa Ayo, tadi namanya? ayo. Mbak Ayu. Oh iya, ini ada lagi nih, Pak. Oke, ini Pak Umar Kasim, maaf mau nanya apakah PP nomor 19 tahun 1973 tentang pengawasan K3 pertambangan masih berlaku? Ini masih enggak, Pak. PP nomor 19 tahun 1973. Jangankan yang tahun 73, yang tahun 70 aja Undang-Undang Nomor 1 masih berlaku, Pak. Kalau belum ada penggantinya ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya. Jadi kalau ada yang meninggal dendanya berapa? 100.000, Ya, 100.000 atau berapa itu? Ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 kan masih berlaku Pak sampai sekarang. Sebelum ada penggantinya berarti masih berlaku. Jadi intinya seperti itu. Tapi begitu ada penggantinya otomatis
undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Mungkin gitu ya Pak Umar ya. Atau ada yang bisa ini update, ada yang lebih update mungkin? Saya cek di hukum online nih Pak, mumpung saya punya akses nih. Eh, eh, Belum dicabut statusnya. Nah, Saya statusnya belum dicabut, berarti masih berlaku ya. ya, nih saya coba share. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya, intinya masih berlaku. Ya, masih berlaku Pak Mar. Barusan kita cek di hukum online masih ini. Ada Maaf, sekitar mau tanya 13 halaman. satu lagi boleh? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mau tanya mengenai audit peralatan K3. Kalau di pertambangan itu mungkin apa namanya, peralatan angkat angkut itu apakah tiap tahun diaudit gitu? Em, dan auditornya itu bertanggung jawab nggak? Misalnya dia mengatakan masih layak pakai, tapi ternyata menimbulkan kecelakaan. Taruhlah eh, kayak Bali kemarin lift jatuh, 5 orang meninggal. Audit. Maksud saya auditor itu kan mengatakan masih layak, tapi kok jatuh dan menimbulkan kecelakaan kerja. Apakah auditor K3 itu bertanggung jawab? Demikian Pak, terima kasih. Nah, ini tentang auditor nih Pak. Ya, ya. Berat nih pertanyaan Pak Umar nih. Maksudnya inspektor mungkin ya Pak Umar ya. Ya, Inspektor ya, ya inspektor. mungkin inspektor. Bukan Pak, kan kalau di ketenaga kerjaan itu, maaf saya di factory ya, pabrik. Jadi mesin industri itu kadang-kadang oleh auditor K3 namanya PJ K3, perusahaan jasa K3, melakukan pemeriksaan mesin bahwa mesin produksi ini masih layak operasi gitulah. Ternyata menimbulkan kecelakaan kerja. Lawong dia mengatakan, dan dia kan pasang stiker ya. Mungkin kalau di pertambangan mungkin bulldozernya masih layak atau apalah, angkat angkut truk trailernya atau apalah namanya kalau di pertambangannya. Saya mohon maaf, saya di factory ya. Apakah mereka itu auditor perusahaan jasa K3 itu bertanggung jawab? Artinya perusahaan apa namanya, manajemen K3 di perusahaan itu ya nggak harus diminta tanggung jawab gitu loh, kan mereka ahli di bidang peralatan lah. Nah, sehingga dia mengatakan oh ini masih layak pakai gitu. Boiler misalnya, atau apalah mesin-mesin yang masih layak katanya, tapi ya seperti lift yang di Bali lah, masih layak pakai ternyata menimbulkan potensi bahaya. Mohon mohon kalau mungkin bisa dijawab, terima kasih. Ya oke Pak Umar, saya coba ini ya. Kita diskusi aja di sini, belum tentu saya juga benar gitu. Jadi kalau di kita itu sebenarnya bukan auditor Pak, namanya inspektor dari vendor VJK3. Eh, dia yang melakukan inspeksi, makanya namanya inspektor ya, inspektor atau inspektur. Nah, ya, apakah dia bertanggung jawab atau tidak? Tidak, karena yang bertanggung jawab adalah kalau di tambang itu semuanya KTT, Kepala Teknik Tambang. Makanya ibaratkan kepala teknik tambang itu satu kakinya di perusahaan, satu kakinya di penjara. Kenapa kenapa satu kakinya di penjara? Karena dia punya accountability, bertanggung gugatan. Itu. Artinya kalau dia dia apa itu kategori kelalaian yang mengakibatkan kematian bisa bisa diproses secara hukum itu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi ya? Berarti kita harus cari vendor yang benar-benar capable. Nah, ada proses ya kita nggak ini tidak semua vendor itu gitu kan atau capable ya, kewajiban kita lah menyeleksi mereka itu apakah mereka punya eh, sudah terakreditasi oleh kan misalnya kan akreditasi nasional itu harus semua vendor itu sudah punya sertifikat kan komite akreditasi ya itu salah satunya Pak kita ini memfilter lah vendor apa yang kira-kira kredibel itu atau untuk dipakai gitu.
Itu Pak Umar. Kalau ditambang loh ya, saya nggak tahu kalau di factory. Saya belum punya pengalaman itu yang tanggung jawab KTT semua Pak. KTT yang tanggung jawab. Ya, mereka kayaknya kok kalau di factory itu kok asal tempel aja apa stiker gitu bahwa oh ini mesin, kan itu mesin kami, mesin yang di factory itu kan mesin-mesin panas, mesin yang di atas 1000 cc. Nah, enak banget ditempel gitu terus ya minta dibayar gitu ininya. Mohon maaf biaya jasanya gitu ya, dan tidak ringan. Tapi kok begitu terjadi kecelakaan mereka cuci tangan. Mungkin istilahnya mungkin apa inspektor ya kalau dinya auditor K3. Tapi itu aja sih saya ingin tanyakan, kok kecelakaan-kecelakaan itu yang dimintai tanggung jawab adalah kepala bidang K3-nya perusahaan, padahal yang melakukan audit layak tidaknya kok auditor apa inspektor tadi. Mohon maaf, Ya, terima ya, kasih. ya. Terima kasih Pak Umar. Jadi itu Pak dipastikan dia akreditasi. Itu dulu Pak yang pertama untuk proses seleksinya. Ada nggak dia akreditasikan gitu kan? Komite Akreditasi Nasional kan gitu. Ada nggak dia sudah tersertifikasi? Tentu sudah Ya sudah gitu. pasti Pak ya, mereka kan tidak mungkin masuk ke wilayah PJK, dia bukan profesional di bidang boiler misalnya. Kan boiler itu diaudit itu tiap tahun karena mungkin ketebalannya, korosinya dan sebagainya, sehingga boleh dikatakan oh ini masih layak. Nah, mereka enak aja bikin bilang masih layak, sementara nanti pada saat terjadi kecelakaan yang dikejar sub K3-nya di perusahaan, kepala bidang K3-nya. Ya, itu tadi yang mungkin kaitannya dengan pertambangan. Saya masih mempertanyakan PP 19 itu karena memang udah sangat lama. Eh, apakah masih berlaku? Tapi saya memang bukan di tambang, kami di factor, di pabrik-pabrik ya, yang pakai peralatan mesin yang cukup berbahaya sebetulnya. Demikian, makasih. Nah, ya ini Oke, sharing ya Pak Umar ya. Ya buat ini kita juga lah biar biar ini semua biar aware lah bahwa tidak sembarangan sebenarnya inspektur itu menempelkan apa ini certified layak atau tidak betul. itu. Ya, ya, kita sharingnya menjadi awareness kita juga di untuk melakukan seleksi yang lebih rigid terkait vendor atau WJK3 yang akan melakukan sertifikasi di peralatan di area kerja kita. Oke, kita di sekali lagi terima kasih Pak Umar, mohon izin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah di penghujung sharing session kita malam ini ya. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Pak Mudi barangkali ada sepatah dua patah, bukan goyangan ya Pak ya, kata. Patah-patah pica-pica Iya, iya, iya. pojok-pojok ya rasa ini ya, ya terima kasih ya teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Biasanya malam minggu eh, males orang ikut gitu ya. Malam minggu kan biasanya wah ini lebih enak sama keluarga atau sama pacarnya yang masih punya pacar lahiran Iya. mungkin. Ya. Lagi pacaran ya Pak Iren. Sama Iya, mantan. mantan. Ya. Mantan. Ya terima kasih lah sudah ikut ya Pak Haruno ini sudah memfasilitasi ya untuk malam ini kita bisa sama-sama diskusi ya sharing ini. Jadi tidak ada maksud untuk apa mengajari ya karena kita semua di sini eh, praktisi ya mungkin ada juga beberapa mahasiswa tapi ya ya kita sama-sama belajar di sini sharing. Jadi tadi kan ada teman-teman yang lain. Kita juga juga aware akhirnya gitu kan. Oh ada tuh seperti itu ternyata gitu. Ya saya rasa ya bagi saya juga gitu loh untuk nyerap ilmu dari teman-teman. Betul, Pak. Tadi yang saya agak lupa jadi ingat lagi gitu Iya, rasio kebutuhan pengawas. betul, Pak. Ya terima kasih Ya, lah ini siap. Oke, sharing-sharing. sebelum kami tutup, mungkin berkenan ya, mungkin sisa ini ya PUB, nggak apa-apa, nggak open camp. Kita open camp bentar untuk vote dengan sisa-sisa posisi. Posisi dan energi. Ya, energi, maaf nih saya.
di belakang nih fotonya, harusnya di depan ya. Ya apa ini? Oke. Oke. Ya, C yang berkenan buka kameranya, kami hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kami screenshot dulu. Ada 2 layar. Maaf. Oke. Satu lagi layar satunya. 1, 2, 3. Oke, ada yang kerja nih malam nih. Mas Herlan tuh semalam ya, Mas Luar Herlan biasa. malam ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, tidak lupa ya, moga-moga apa yang disampaikan oleh Pak Mudi menjadi bermanfaat. Kita berdoa supaya apa yang disampaikan Pak Mudi ini menjadi yang bermanfaat juga untuk beliau, untuk kita semua. Ya. Menurut cukup, apabila taufik hidayah, kami selaku moderator yang mewakili agama HSE maupun praktisi HSE, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, kalau ingin bergabung ya, dengan WA Group ya dari alumni Kagama maupun non Kagama, silahkan japri ke kami di chat ya. Insya Allah juga ada satu pengumuman lagi, yaitu kegiatan ya, terkait environmental mining and green industry ya. Insya Allah kegiatannya offline dan akan dilakukan secara hybrid ya, offline maupun online. Rencana ada di Jogja, auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Monggo bagi rekan-rekan, bagi yang ingin tahu lebih lanjut atau bahkan mau berpartisipasi ya, atau memberikan sponsorship dari instansi maupun maupun pribadi ya, silakan japri ke kami juga. Kegiatan sharing session ini dilakukan setiap 2 pekan sekali, yaitu pekan kedua maupun pekan keempat setiap bulannya. Kami juga ada channel yang punya channel YouTube, apa namanya Kak? Stian Channel Wijayanto YouTube nama channelnya, sama dengan nama saya. sesuai nama ya. Iya. Oh ya. Ada Pak Istian Wijayanto ini, beliau praktisi K3 ya, beliau di KPC ya. Beliau punya channel YouTube Istian Wijayanto. Dari Agama HSE juga ada channel YouTube-nya, monggo, baru beberapa yang sudah kita upload ya, rekaman-rekaman sharing seperti ini ya. Monggo diramaikan, di-subscribe, barangkali ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, silakan didengarkan ya, atau disaksikan sambil jalan. Mungkin orang ini kan buka YouTube-nya Mas Istian atau Agama HSE, sambil barangkali dari 10 paragraf ada 1 paragraf yang nyantel kan, lumayan, dan bisa terimplementasi dengan baik. Oke. Ya, itu aja. Sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mudi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kami Terima izin kasih tutup ya. sama-sama. Terima kasih Pak Mudi, Mas Iya, Haruno. sama-sama. Selamat Mbak malam. Iren, Bapak Malam, Ibu, Mbak Iren, semua. Pak Epes, Terima Pak Terima Atu, kasih. Pak Fauzi, Kang Istian, Terima kasih, Pak. Ya, terima Pak kasih. Nah, mohon izin lah Bapak-Bapak, Mas Ibu, Pak Ubud, Ya, ya, terima kasih Pak Mamudi. Harunun. silakan. Ya, Yo, Pak. bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.